Ada banyak rumor tentang Mia. Kenyataannya adalah dia seorang pencuri yang terampil dan juga kejam. Dia melihat pria seperti mainan atau mungkin mangsa. Dia dapat kepercayaan, lalu dapat apapun yang diinginkan. Khususnya dia menyukai yang kaya raya dan bodoh. Tapi Mia sedikit terlalu percaya diri. Dia benar-benar angkuh, sampai-sampai dia lengah. Tidak lama kemudian, dia masuk ke dalam perangkap. No. Saat tahu kalau dia tertangkap, dia berusaha untuk membujuk agar dihukum di penjara yang layak. Itu berhasil. Tidak seperti tahanan lain, Mia ditahan di balik jeruji emas. Bukan di sel menyedihkan. Dia mencuri uang dari banyak jutawan hingga mampu membayar. Tapi dia tidak mau mendekam di penjara. Di pagi hari, sipir penjaga melihat kalau Mia sudah kabur. Sekarang Mia masuk daftar orang yang paling dicari. Mia memang sangat beruntung. Dia berhasil kabur ke kota. Tempat pertama yang didatanginya sepertinya sempurna. Pesta kostum. Ini tempat bagus untuk berbaur dengan kerumunan karena dia mengenakan baju tahanan. Ada seorang gadis yang melihat kostumnya dan menawarkan bertukar. Ini adalah Kylie, seorang pelajar. Dia tidak pernah dapat masalah dengan hukum. Dan itu sampai saat ini, karena polisi itu mengikuti Mia ke sini dan secara tidak disengaja menangkap Mia dan Kylie. Dan Mia kembali ke penjara. Dia tidak terlalu cemas karena dia benar-benar tahu dia akan masuk kemana. Jeruji emas mewahnya. Tapi Mia salah. Nomor baru yang ada pada baju tahanan membuatnya tidak dapat perlakuan khusus lagi. Dia masuk ke sel biasa tanpa akomodasi yang sangat mewah. Bagaimana dengan Kylie? Kylie masuk penjara karena kesalahan. Tapi tanpa disangka, dia mendapatkan perlakuan khusus karena dia pakai baju tahanan Mia. Kylie langsung masuk ke sel VIP dan punya pelayan juga penjaga pribadi. Ini adalah petugas khusus Jackson. Dan ini baru permulaannya. Sel Mia benar-benar tidak nyaman. Selnya penuh sampah dan dia benar-benar kesal. Dia sangat panik. Tapi petugas Jackson membawakan buku petunjuk padanya. Ini bukan sampah, tapi potongan furnitur. Dan Mia harus memasang semuanya sendiri. Setelah itu bersih-bersih, karena staf penjara tidak akan melakukan hal itu. Mia merasa kesulitan. Tapi keahlian Mia adalah bisa membuat apa saja. Dan pada akhirnya, dia selalu bisa menghibur dirinya. Seperti bermain silang bulat silang dan melawan penantang yaitu dirinya. Seperti kata pepatah, jika mau sesuatu dengan benar, lakukan sendiri. Mia hidup dengan pedoman itu. Tapi tidak ada yang abadi. Tidak lama kemudian dia bosan dengan permainan itu. Untung saja Mia menyimpan sedikit uang. Itu cukup untuk menelpon dari selnya. Dia tidak menyangka akan diizinkan menelpon. Tapi dia bisa menelpon temannya.
Dia juga tidak menyangka dengan suara itu yang didengarnya di dalam telepon. Dan sambungannya juga jelek atau tidak ada. Begitulah Mia bertemu teman satu selnya, hantu penjara yang baik hati dan tinggal di penjara ini selama 300 tahun. Sementara itu, Kylie sudah terbiasa dengan sel mewahnya. Dia sangat terbiasa sampai merasa bosan. Untungnya, petugas pelayannya, petugas khusus Jackson, tidak akan membiarkannya merasa bosan. Dan dia menunjukkan pada Kylie daftar kursus khusus untuk para tahanan VIP. Selancar angin, panjat tebing, menyelam, balap go-kart. Tidak ada yang disukai oleh Kylie. Sampai dia melihat ada kelas karate. Kata-kata Kylie adalah hukum. Dia masuk kelas karate. Sekarang suasana hatinya senang. Kylie terbangun di rumahnya di apartemen kecilnya yang ada di pinggiran kota. Dia tidak benar-benar bahagia. Di penjara lebih baik dibandingkan berada di sini. Dia punya pelayan pribadi dan untungnya itu hanyalah mimpi buruk. Petugas khusus Jackson menyadari kalau Kylie sedang bermimpi buruk dan membawakan susu hangat serta kue kering, lalu membacakan dongeng. Kylie, jangan biarkan mimpi buruk membuatmu sedih. Hal tidak terduga lainnya, untuk Kylie, dia mempunyai pilihan untuk memanjakan diri mencoklatkan kulit. Kylie belum pernah mencobanya. Dia sangat menyukai konsep ini. Dan alat untuk mencoklatkan kulit benar-benar mewah. Ini alat yang canggih, sangat menyenangkan mandi sinar UV setelah hari yang panjang. Untuk Mia juga biasa dapat semua perawatannya saat masih mendekam di penjara emas. Dan dia bahkan tidak mau kabur. Dia merindukan hari-hari itu. Dia sudah berhasil mencoklatkan kulitnya. Walaupun ada jeruji yang menghalangi. Dan kulit coklatnya ternyata menjadi spesial. Sepertinya Kylie sangat kaya sampai dia kehilangan akal. Semua yang ada di sekitarnya terlihat nyata. Dia tidak bisa membedakan yang nyata dan yang tidak. Untung saja sipir pelayannya mengawasinya dan menjaganya agar dia tidak gila. Mia dan sahabat barunya, sang hantu, sedang berencana kabur. Mia berusaha membuat strategi yang terbaik. Bagaimana aku bisa keluar dari sini? Teman hantunya ingin mengatakan sesuatu, seperti selnya tidak pernah dikunci sama sekali. Karena blok sel ini tidak punya biaya dan kunci tidak masuk dalam anggaran. Tapi Mia terlalu sibuk berpikir daripada mendengarkan saran hantu itu. Dia masih belum mendapatkan rencana kabur yang bagus. Kylie berubah menjadi tahanan paling terkenal di penjara ini. Dia mengadakan pesta yang meriah dan semua sipir menyukainya. Semua Jackson Junior datang ke pesta, tapi semuanya harus berakhir. Sipir penjaga Jackson Senior merupakan Jackson paling berkuasa mengetahui kalau Kylie selama ini dipenjara karena ketidaksengajaan. Jadi sudah saatnya dia tinggalkan penjara ini. Para sipir kecewa dengan hal ini. Mia sudah sangat akrab dengan teman satu selnya. Mereka bermain tebak-tebakan. Dia belum tahu kalau tidak lama lagi dia akan kedatangan tamu. Dan tamu itu selalu ditunggu-tunggu olehnya. Sipir pelayan pribadinya. Sipir khusus Jackson.
Dia kembali untuk mengantar Mia ke sel emasnya. Saatnya mengucapkan selamat tinggal pada si hantu. Tapi Mia punya rencana lain. Dia tidak akan meninggalkan si hantu. Jika dia tidak bisa pindah, Mia yang akan pindah ke selnya. Dan sepertinya Mia sudah menemukan teman-teman yang tidak akan mau ditinggalkannya. Tapi bagaimana dengan Kylie? Kylie pulang ke rumah dan dia benci dengan kehidupan yang membosankan. Jadi dia akan meniru sang pencuri yang terkenal. Tapi dia punya tujuan yang berbeda. Dia tidak ingin menjadi pencuri terkenal, tapi hanya menginginkan bisa kembali ke penjara emas itu. Hal itu akhirnya terjadi. Dia sangat bahagia. Kalian suka cerita Mia dan Kylie? Bagian mana yang kalian suka? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa beri suka dan berlangganan agar tak melewatkan video baru dari Trum Trum Trik.